Halo Sobat Masker, gimana kabar simpanan kalian? Masih tetap aman selingkuhnya? Sekarang saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Bohemian Rhapsody. Buat kalian yang menikmati lagu-lagu Queen, pasti tidak asing dengan judul tersebut. Ya, judul film ini diambil dari judul lagu teraduhai milik band Queen itu sendiri. Jadi, di film ini kita akan ditujukan perjalanan hidup seorang legenda musisi yang bernama Freddie Mercury. Dan juga secara beriringan akan menceritakan awal mula terbentuknya band ini. Saya yakin setidak tahunya kalian dengan Queen, pasti kalian pernah dengar salah satu lagunya. Sepertinya menurut saya yang masih sering diputar tuh We Are The Champion. Bahkan kemenangan lomba makan kerupuk di kampung aja lagunya We Are The Champion loh. Yang cara pemutarannya dengan menempelkan sound HP di mic MC-nya. Nggak tahu kenapa rasa-rasanya Queen akan tetap tersemat pada suatu tempat khusus di hati saya. Bahkan ketika tren lagu berganti terus menerus. Next scene diawali pada proses pramanggung pada pertunjukan bernama AIDS. Buat kalian yang belum tahu apa itu pertunjukan AIDS, nanti akan dijelaskan. Dan oh ya, jangan lupa untuk matikan lampu teaternya. Alur pun mundur kembali pada saat belum ada Queen dan Freddie masih nampak seperti orang normal. Ya seperti kalian-kalian inilah. Freddie adalah seorang mahasiswa sekaligus bekerja di penanganan bagasi bandara. Malam itu ia tengah menonton sebuah band lokal yang tampil di sebuah klub malam. Band itu bernama Smile. Setelah Smile usai bertampil, vokalis mereka malah muak dengan rutinitas band yang begitu-begitu aja dan nggak pernah berkembang. Lagi-lagi persis kayak kalian, persis banget. Bercanda ya lur, saya anggap penikmat video ini adalah teman saya. Jadi janganlah ada formalitas sama kawan sendiri gitu. Aman, lanjut. Saat Freddie menemui Brian si gitaris dan Tyler si drummer, ia merekomendasikan dirinya sendiri untuk menjadi vokalis barunya. Namun, di sana ia malah diejek karena giginya yang tak enak dilihat. Setelah itu, ia tak langsung pergi, namun bernyanyi dan menunjukkan skillnya yang sangat apik. Seusai bernyanyi, ia berbalik badan sambil berkata, "Akan aku pertimbangkan penawaran kalian." Sombong amat. Di sanalah awal mula Queen terbentuk. Oh ya, di malam itu juga Freddie bertemu dengan seorang wanita bernama Mary yang nanti akan menjadi kekasihnya. Ia sangat tertarik dengan keeksotisan Freddie secara fisik. Next, 1 tahun berlalu, Freddie yang jiwa kepedeannya udah selangit ini berani-beraninya menjual mobil van milik rekannya. Dan uang hasil penjualan akan jadi modal untuk rekaman. Di hari ulang tahunnya, Freddie mendapat telepon dari seseorang yang menyampaikan pesan bahwa salah satu orang dari EMI menyaksikannya di studio. EMI adalah sebuah label yang juga sudah memiliki bintang pada saat itu seperti Elton John. Saat orang itu mendengar demo lagu Queen, ia tertarik dan ingin bertemu dengan seluruh member. Dan juga akan ada kemungkinan ia akan menjadi manajer dari Queen. Waktu terus berjalan, kita diarahkan pada sebuah adegan di mana Freddie melamar Mary di kamarnya. Kok telanjang gitu? Habis ngapain tuh? Mary pun menerimanya. Saat Freddie hendak menyosor wanita tersebut, tiba-tiba rekan Queen mereka masuk tanpa assalamualaikum. Bangke, temen laknat nih. Nggak jadi dong adegannya. Di sana, teman-teman mereka memberi kabar bahwa ternyata lagu mereka mulai menaiki tangga lagu di Amerika. Mereka pun mulai tur keliling Amerika. Setelah sukses dengan lagu pertamanya, sang produser ingin membuat sesuatu yang baru dan menjadi terobosan. Mereka pun diisolasi mandiri pada wilayah yang sepi untuk mendapatkan ketenangan jiwa dalam proses pembuatan terobosan tersebut. Di tempat itu, terdapat satu adegan yang membuat saya sedikit geli melihatnya, yaitu saat Freddie sedang menciptakan lirik Love of My Life, di mana saat proses mencatat lirik, mau tak mau ia kan harus menulis sembari menyanyikannya gitu. Nah, di tempat itu hanya ada 2 orang, yaitu Freddie dan salah satu rekan kerjanya. Ternyata pembawaan Freddie yang sangat romantis itu membuat si cowok malah baper gitu. Lantas ia pun menghampiri Freddie dan saling berbagi liur di sana. Sekali lagi, ini cowok ya, kok bisa baper gitu.
Meski Freddie bilang bahwa lagu ini untuk Mary, tapi ini menjadi awal mula munculnya perilaku yang selama ini Freddie kunci, yaitu gay. Oh iya, saya nggak ada masalah sama mereka yang bisex ya. Hidup-hidup mereka, saya tetap akan respect di jalan setapak manapun seseorang memilih jalur hidupnya. Oke, lanjut. Nenek, beberapa hari berlalu, terciptalah sebuah lagu yang sangat menawan berjudul Bohemian Rhapsody. Kalau kalian mau lihat betapa sulitnya membuat ini lagu, cari aja di YouTube, banyak kok. Di tempat produser, lagu tersebut ditolak karena durasinya yang terlalu lama. Padahal 6 menit loh. 6 menit lama katanya. Istrinya pasti kagak puas tuh. 6 menit apaan tuh? Bukan 6 menit yang itu dong bangsat. Queen pun rebel dan lepas kontrak dari produser tersebut. Saat Freddie diundang pada sebuah radio, ia meminta penyiar untuk memutarkan musiknya tersebut. Ternyata meledak dong, meledak. Nyesel tuh produser. Kini, Queen memiliki jangkauan yang lebih luas. Mereka pun tur keliling planet. Di tur itu, Freddie mulai memiliki hubungan khusus dengan rekan kerja tanda kutip cowok yang baper tadi. Fuck lah. Saat tur selesai dan Freddie pulang ke rumah, ia menyaksikan putaran lagu Love of My Life di TV. Karena waktu itu belum ada YouTube bangsat. Janganlah bodoh gitu. Freddie berkata kepada Mary bahwa ribuan penonton menyanyikan lagu tersebut untuk Mary. Mary tak tahu apa maksudnya. Freddie pun mengakui kehomoannya. Karena hal tersebut, Mary pun memutuskan hubungannya bersama Freddie. Kasian anjir. Sejak saat itu, Freddie merubah tampilannya seperti suka bapak. Saat Freddie mengadakan party di rumahnya, Freddie jatuh cinta kepada Jim Hutton, yaitu seorang pelayan pesta tersebut. Namun, mereka berpisah dan Jim berkata kepada Freddie untuk mencarinya setelah ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Apa maksudnya? Nanti berjalan seiring apa adanya. Astagfirullah, tobat wahai pemuda. Pada sebuah konferensi pers untuk promo album Hot Space, Freddie disudutkan oleh wartawan yang membombardirnya dengan pertanyaan mengenai kehidupan pribadi dan seksualitasnya. Ternyata, udah dari zaman dulu berita sensasi lebih dicari media. Promonya album, ditanyainnya urusan pribadi dong. Nenek. Hubungan Freddie bersama rekan-rekan Queen memburuk ketika ia mengumumkan bahwa dirinya telah menandatangani kontrak solo yang kalau dikira-kira nilainya jauh lebih besar dibanding gaji seluruh member Queen. Udah ngerasa jago nih Bang Freddie. Ya sebenarnya emang jago sih. Freddie pindah ke Munich pada tahun 1984 meninggalkan Queen untuk mengerjakan album solo pertamanya yang berjudul Mr. Bad Guy. Di sana ia mulai berhubungan seksual dengan Paul, pria yang baper ketika Freddie nyanyi Love of My Life. Di Munich, ia tampak kacau, selalu party guy dan juga konsumsi tepung-tepungan. Mary datang menjenguk Freddie yang tak pernah ada kabar. Di sana, ia sedang menggigil kedinginan karena habis main tepung-tepungan. Aduh, belum diberesin masak-masakannya. Kok udah tidur sih? Di sana, Mary mengabari bahwa dirinya hamil dan juga menanyakan tentang konser Aid. Mengapa Freddie tak pernah mengangkat telepon dari manajer Queen dan juga Mary gitu. Jadi, konser Aid adalah konser penggalangan dana untuk korban bencana kelaparan di Afrika. Murni sodakoh gitu. Ternyata, Paul si baperan tak memberitahu Freddie tentang konser tersebut. Dan menurut saya, tujuannya supaya Freddie tak bersatu dengan Queen sehingga Paul dapat mengontrol si rockstar tersebut. Wah, dimanfaatin nih. Paul pun datang membawa rombongan tamu. Mary pun pergi dan Freddie mengejarnya. Di tengah hujan, Freddie mengungkapkan bahwa dirinya merasa takut. Mary berkata bahwa Freddie tak perlu takut karena apapun yang terjadi, Freddie adalah orang yang sangat disayangi oleh Mary, Brian, Daisy, dan Roger, juga keluarganya. Sedangkan Paul dan pria-pria itu tak murni mencintainya. Mary menyuruh Freddie untuk pulang. Setelah tahu bahwa Paul menyembunyikan berita ini darinya, Freddie yang marah memutuskan hubungannya dengan Paul. Sebagai balasannya,
Akhirnya Paul mencepukan kepada publik tentang perihal seksualitasnya si Freddy yang tentu sangat abnormal. Paul bangsat emang. Ya udahlah, temen kayak gitu emang harus ditinggalin. Untuk tahu jalan pulang, terkadang kita memang perlu tersesat gitu. Freddy kembali ke London, lantas meminta maaf kepada rekan bandnya dan si manajer. Mereka akhirnya berbaikan dan diberi tempat untuk tampil terakhir di Live Aid. Nah, next scene berlanjut di rumah sakit. Seorang dokter mendiagnosis bahwa Freddy terjangkit AIDS. Ia pun memberitahu rekan Quinn ketika latihan. Namun, Freddy tak ingin teman-temannya prihatin terhadap kondisinya. Itu hanya buang-buang waktu katanya. Waktu yang seharusnya bisa saya lakukan, waktu yang seharusnya bisa dilakukan untuk menciptakan lagu, hanya itu hal yang ingin saya lakukan dengan sisa waktu saya. Saya tak ingin menjadi poster penderita AIDS sebagai cerita hidup supaya orang lain lebih waspada. Saya tak ingin seperti itu. Saya telah memutuskan bahwa saya adalah seorang musisi yang dapat membahagiakan banyak orang. Freddie fucking Mercury. Berpelukan. Sebelum Live Aid, Freddy mendatangi rumah Jim Hutton, pria yang bekerja saat pesta dulu. Kini, Freddy telah belajar mencintai dirinya sendiri, dan Freddy mengajak Jim untuk pergi ngeteh. Ngeteh asu. Ternyata, mereka ngeteh di rumah orang tuanya si Freddy. Cie, diajak ke mertua. Setelah mampir ke Sebeh dan Semeh, Freddy pun pergi ke Wembley, lokasi konser diadakan. Namun, sebelum Freddy bertolak, ia pamit dan berkata akan memberi kecupan kepada ibunya di atas panggung. Queen pun tampil. Di sana Freddy tampil energik dengan penonton yang sangat banyak. Kalau kalian mau lihat versi aslinya, bisa deh dicari di YouTube. Ketik aja konser 8 Queen uncah gitu. Canda lur, udah cari aja konser 8 Queen gitu, udah ketemu kok. Pakai unch juga bisa kok. Di sana, Queen berhasil mengumpulkan donasi yang memenuhi target. Di konser tersebut juga dijelaskan aksi ikonik Freddy yang ternyata kecupan tersebut untuk semehnya yang nonton di rumah. Tampak juga produser yang menyesal telah menyia-nyiakan Queen. Film pun usai, Freddy hidup bahagia bersama Jim hingga akhir hayatnya. Untuk pesan-pesannya, kalau dari persepsi saya saat menonton adalah kita harus tetap percaya akan value yang kita punya. Bahkan, seorang yang namanya sebesar Freddie Mercury berawal dari penolakan rekan bandnya sendiri. Yang juga gokil menurut saya adalah saat ia menjual mobil di mana itu bukanlah barang murahan dan juga menggunakan uangnya untuk menyewa studio gitu. Udah gila pak, kalau gak sukses bisa stres pak itu temennya yang punya mobil. Tapi seluruh asumsi itu bersumber dari kepala saya dengan banyak faktor serta kondisi dalam perjalanan hidup saya. Kalau saja otak kalian berpikir lain, tentu saja sangat boleh. Ya udah gitu aja kali ya. Kalau berani jangan lupa share ke grup keluarga kalian gitu. Enggak lah, jangan. Oh ya, jangan lupa subscribe karena kalau belum 1000 subscriber nggak bisa pasang iklan pak. I have no any closing. Goodbye motherfucker. Jangan lupa pakai masker.